Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini bisa menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan program ini, kita buka hati bersama-sama, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya selalu berdoa dan percaya bahwa setiap firman ketika dilepaskan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hari ini selama Anda dan saya membuka hati kita untuk ditaburi dengan firman Tuhan, saya percaya firman itu akan bekerja dalam kehidupan Anda, dan firman itu akan memerdekakan kehidupan kita semua. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami kembali datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami menyerahkan semuanya kehidupan kami, dan pagi hari ini kami mau memulai bersama-sama dengan Kau Tuhan. Sebelum kami melakukan semua aktivitas yang begitu banyak dalam kehidupan kami, biar pagi hari ini kami bisa memulai bersama-sama dengan Kau melalui program Amin ini Tuhan. Kami mau agree with God, move with God, encounter with you God. Now, sekarang di tempat ini melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami dan kami mempersilakan Roh Kudus hari ini bergeraklah, bekerjalah di tengah-tengah kami. Kami mempersilakan Kau untuk memenuhi seluruh kehidupan kami, isi dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mempersilakan Roh Kudus ambil alih semuanya, bekerjalah di tengah-tengah kami. Every angel, setiap malaikat orang kudus, lakukan bagian kalian. Layani setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan program ini. Bawa mereka untuk ketemu dan mengalami Tuhan secara nyata. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap untuk belajar sama-sama. Haleluya, amin. Amin, amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, dengan setengah sukacita saya mau menyampaikan sebuah firman di mana ketika kami berdoa Tuhan memberikan sebuah topik yang baru untuk kita bersama-sama belajar dan renungkan pagi hari ini. Dan dengan jelas Tuhan berkata, yaitu jangan cemas hari esok. Itu sebabnya pagi hari ini saya memberi judul khotbah saya pagi hari ini, yaitu jangan cemas dengan hari esok. Saudara, saya mengajak Anda dan saya untuk baca sama-sama Matius 6 ayat 34. Jelas sekali firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah satu hari. Saudara, ketika Tuhan memberikan ayat ini bukan berarti kita tidak perlu memikirkan untuk hari esok, tapi maksudnya adalah kita nggak perlu khawatir dengan hari esok. Kita percaya bahwa di dalam Kristus hari esok pasti ada harapan yang dahsyat sekali tentunya. Tetapi pagi hari ini saya tahu di tengah situasi pandemik yang tidak menentu kapan berakhirnya, dan ada begitu banyak situasi yang mengagetkan saudara. Bahkan pagi hari ini mungkin saudara mendengar berita-berita tentang ekonomi dan semuanya, apapun itu. Tapi hari ini saya mau kasih tahu buat Anda, firman Tuhan mengajarkan kita jangan khawatir akan hari esok. Itu sebabnya firman Tuhan juga berkata jangan cemas terhadap hari esok. Saudara, hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama apa itu pengertian cemas. Yang pertama saya mengajak Anda untuk kita sama-sama mengerti dulu apa itu cemas, saudara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cemas artinya tidak tentram hati karena khawatir, takut, dan gelisah, saudara. Jadi sebenarnya kata cemas itu ketika hati kita tidak tentram because kita khawatir, kita takut, dan gelisah, saudara. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya Anda sedang cemas. Dalam bahasa Inggris, kalau Anda perhatikan kata cemas itu anxious. Anxious itu artinya saudara dikatakan worry and nervous. Jadi saudara sama saudara pengertiannya dalam Cambridge Dictionary. Kalau Anda perhatikan kata anxious itu artinya worry, khawatir, saudara, nervous. Dan saudara, saya mengajak Anda untuk kita bersama-sama untuk memikir sama-sama apakah kehidupan Anda dan saya hari ini dipenuhi dengan worry, kekhawatiran. Kalau hidup Anda hari-hari ini penuh dengan kekhawatiran, artinya Anda sedang mengalami sebuah kecemasan dalam kehidupan Anda. Dikatakan juga kecemasan anxious ini saudara ditandai dengan kegelisahan pikiran yang ekstrim, saudara, atau ketakutan merenung mengenai beberapa kemungkinan. Saya tahu because of pandemic yang situasi hari ini masih belum berakhir, masih terus kita berdoakan untuk hal ini supaya ini cepat berlalu dari Indonesia dan seluruh dunia tentunya.
Tapi saudara, apakah Anda mengalami sebuah kegelisahan dalam pikiran Anda yang secara ekstrim, saudara? Dan itu sebabnya kalau Anda mengalami semua itu berarti kita sedang dilanda dengan kecemasan. Hari ini ada berita baik karena firman Allah berkata jangan cemas hari esok. Saya mau mengajak Anda untuk kita ngerti sama-sama. Lalu kalau kita bicara mengenai tomorrow atau hari esok ke depan, tomorrow berbicara tentang hari esok. Dan saya tahu firman Allah berkata tidak ada seorang manusia pun tahu. Itulah sebabnya semua orang tanpa terkecuali terkadang merasa was-was, khawatir, takut. Karena memang hari esok itu berada di luar jangkauan manusia. Misterius, saudara. Tidak ada yang tahu. Nobody know tentang hari esok. Tapi saya mengajak Anda untuk belajar sama-sama. Di dalam Amsal, Salomo menasihati kita semua, dikatakan jangan memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Amsal 27 ayat 1 jelas sekali mengajarkan kita jangan memuji diri karena hari esok, karena nobody knows, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada hari itu, saudara. Nah, saudara, saya mau mengajak Anda untuk kita berpikir sejenak. This is the reality of life. Kita manusia ketika berpikir tentang hari esok, maka akan muncul beberapa hal yang saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, bagi anak-anak muda, kalau kita bicara mengenai hari esok, mereka akan takut akan masa depan, karena mereka tidak tahu apakah hidupnya akan berhasil di masa depan, atau mereka akan mendapatkan jodoh yang terbaik dan sebagainya. Jadi kalau berbicara tentang hari esok kepada anak-anak muda, mereka akan selalu berpikir, apakah nanti aku dapat jodoh yang terbaik, apakah nanti aku berhasil dalam bekerja, apakah aku nanti akan menjadi orang sukses dan sebagainya. Lalu kalau kita bicara mengenai orang yang lanjut usia, orang-orang tua, maka ketika kita bicara tentang hari esok, yang ada di benak mereka takut dengan keadaan tubuh mereka, fisik mereka yang semakin hari semakin melemah, tidak tahu bagaimana menghadapi hari tua nanti ketika mereka ditinggal oleh orang-orang yang mereka cintai atau mereka kasihi. Mungkin beberapa orang tua mulai cemas, khawatir nanti nggak ada anak yang ngurus mereka, lalu ke panti jompo dan sebagainya. Kalau kita selalu bicara mengenai hari esok, tentu hal-hal seperti ini akan muncul di dalam benak setiap manusia. Kalau bicara tentang para suami, para bapak-bapak, mereka bicara mengenai hari esok, maka yang muncul kecemasan, kekhawatiran di hati mereka. Mereka takut bagaimana nanti sebagai kepala rumah tangga, apakah mereka akan tetap dapat memenuhi, mencukupi semua kebutuhan keluarganya, membahagiakan istrinya, anaknya dan sebagainya. Ini yang hal yang real, yang nyata dalam kehidupan setiap manusia. Lalu bicara mengenai seorang istri, ketika bicara mengenai hari esok, mereka akan mikir juga, salah satunya adalah terjadi sebuah perubahan fisik. Takut, saudara, terutama setelah mereka melahirkan anak, takut tidak bisa membahagiakan suami dan anak, takut nanti tidak bisa menjadi ibu yang baik, mertua yang baik dan sebagainya. Saudara, ada begitu banyak sekali orang-orang yang dalam kenyataan akan muncul seperti ini ketika mereka berbicara mengenai hari esok. Apakah mereka bisa membesarkan anak mereka dan sebagainya, saudara. Ini adalah realita daripada kehidupan yang akan muncul ketika setiap orang berbicara mengenai sebuah topik, yaitu hari esok, saudara. Begitulah yang ada di pikiran manusia semuanya, saudara, rata-rata. Awalnya mereka cemas, lalu akhirnya khawatir, kemudian menjadi takut, saudara. Lalu akhirnya benar-benar terjadi dalam kehidupan mereka. Hati-hati dengan apa yang Anda cemaskan, hati-hati dengan apa yang Anda takuti dan khawatirkan, saudara. Lukas 21 ayat 26, maksud saya Lukas 21:26 berkata seperti ini, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang terjadi menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Itu sebabnya waktu kami berdoa, Tuhan pernah berbicara bahwa orang mati bukan cuma karena corona atau covid atau semuanya, saudara, tapi beberapa orang mati karena ketakutan, saudara, karena mereka mengalami sebuah yang namanya kecemasan. Dari kecemasan akhirnya muncul kekhawatiran dan ketakutan, akhirnya menghantui kehidupan mereka. Ayub 3 ayat 25 berkata, karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Itu sebabnya, saudara, jangan cemas.
Apalagi pagi hari ini jelas sekali Tuhan berbicara, nak, sampaikan tentang topik yang judulnya jangan cemas hari esok. Hari ini dimanapun Anda berada yang menyaksikan program Amin ini, saya berdoa Roh Kudus sedang berbicara dan menjamah kehidupan Anda, dan Dia berkata jangan cemas hari esok, nak. Karena saya percaya Tuhan bukan cuma berbicara melalui saya, Tuhan bukan cuma ngomong untuk saya dan keluarga saya, tapi hari ini Tuhan suruh sampaikan kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Tuhan berkata, nah, jangan cemas hari esok. Kalau hari ini Anda menyaksikan program ini, Anda sedang dilanda kekhawatiran, Anda sedang dilanda ketakutan, percaya Roh Kudus sedang berbicara kepada Anda, jangan cemas hari esok, nak. Saya percaya Roh Kudus sedang berbicara pagi hari ini, dan saya berdoa dimanapun Anda berada supaya Anda disentuh, dijamah oleh Roh Kudus, dan biar Roh Kudus sendiri yang berbicara dan memberikan kekuatan kepada Anda semua. Kalau Anda berkata, Tuhan, aku lagi cemas, aku lagi takut, aku lagi khawatir, aku nggak tahu seperti apa yang tadi dibahas mengenai orang tadi. Mungkin Anda para suami, para istri, para orang-orang lansia, orang-orang yang sudah tua, bahkan Anda anak muda yang mendengarkan, Tuhan berkata jelas sekali, jangan cemas hari esok. Dan saya percaya this is the word yang Tuhan lepaskan pagi hari ini buat Anda. Jangan cemas hari esok. Hal yang kedua yang saya mau mengajak Anda untuk kita bahas sama-sama, ada alasan kenapa, the reason kita nggak boleh cemas akan hari esok. Kalau saudara berkata, masa sih nggak boleh cemas? Dan saya mau kasih beberapa alasan kepada Anda kenapa kita tidak boleh cemas hari esok. Kita harus percaya what the Bible say. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Alkitab katakan tentang hari esok. Itu sebabnya ada alasan-alasan yang pagi hari ini saya mau sharekan buat Anda. The reason kenapa kita nggak boleh cemas akan hari esok. Hal yang pertama, saudara, sadarlah bahwa Tuhan yang memegang hari esok. Kalau Anda percaya katakan amin, saudara. Berapa banyak Anda yang percaya bahwa Tuhan yang memegang hari esok. God is in control. Saudara harus sadar. Yang pertama, mari kita benar-benar sadarkan diri Anda. Sebut nama Anda. Kalau misalnya Robert seperti ini, saudara, Robert sadar bahwa Tuhan yang memegang hari esok. Bukan situasi ekonomi, bukan bangsa, bukan semuanya, bukan orang lain. Yang megang hari esok dalam kehidupan Anda adalah Tuhan. God is in control. Tuhan yang pegang kendali semuanya. Dan Anda harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia dan adil, saudara. Apapun yang terjadi hari esok, percayalah, yakinlah bahwa Tuhanlah yang pegang kendali semuanya. Kapanpun waktunya, bila kita tetap berjalan bersama Tuhan, maka saya percaya ada kemenangan dan masa depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11, sebuah ayat yang sangat populer bagi Anda semua. Saya percaya Anda udah tahu ayat ini. Saya cuma ingatin, ini yang Roh Kudus taruh di hati saya. Sadarlah bahwa Tuhan yang memegang hari esok. Itu sebabnya Anda nggak boleh cemas akan hari esok. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan atau hari esok yang penuh dengan harapan. Saudara harus percaya firman Tuhan berkata, this is what the Bible say tentang hari esok. Sadar dimanapun Anda berada bahwa Tuhan yang pegang hari esok, bukan siapapun. Dia yang pegang kendali. Dan dia berkata, aku tahu, nak, rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu semua, mengenai para istri, para suami, para lansia, para anak muda. Tuhan yang tahu semuanya, dan dia sudah merancang sebuah masa depan, sebuah hari esok yang penuh dengan harapan. Itu sebabnya jangan cemas hari esok. This is the reason yang pertama kenapa kita nggak boleh cemas hari esok. Hal yang kedua, saudara, yakinlah masa depan sungguh ada di dalam Dia, dan harapanmu tidak akan hilang, saudara. Amsal 23 ayat 18 jelas sekali berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, saudara. Hal yang kedua, alasannya kenapa Pastor Robert kita nggak boleh cemas akan hari esok. Anda harus yakin. Yang pertama, sadarkan diri Anda. Yang kedua, yakinkan diri Anda
bahwa masa depan sungguh ada. Kalau ada orang berkata, walah nggak ada masa depan, ada anak-anak muda sering, orang-orang yang lebih pengalaman, yang lebih senior, yang lebih berhasil ngomong tentang hidup Anda, karena hidupmu mungkin hari ini sedang kacau, lalu mereka berkata nggak akan ada masa depan. Saya kasih tahu, tidak benar itu saudara. Yakinlah Tuhan yang pegang masa depan. Dia berkata masa depan sungguh ada dalam kehidupan Anda. Anda mungkin orang tua, Anda yang ditinggal orang-orang yang dicintai, dan Anda berkata nggak ada masa depan, aku nggak tahu gimana suamiku meninggalkan aku. Mungkin Anda berkata istriku meninggalkan aku. Apapun itu, saya kasih tahu masih ada harapan. Anda harus sadar dan yakinlah masa depan sungguh ada di dalam Kristus. Di dalam Yesus ada masa depan. As long kamu bersama-sama dengan Tuhan, harapan itu masih ada, tidak akan hilang. Karena Alkitab yang berkata masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu sebabnya mari bersama-sama yakinkan diri Anda pagi hari ini dimanapun Anda berada. Hari depan masih ada, hari esok masih ada, dan hari esok yang Tuhan rancangkan adalah yang dahsyat sekali dalam hidup Anda. Bicara masa depan, saudara, bagi banyak manusia hari esok adalah sebuah misteri, sebab tidak ada satupun manusia yang tahu akan masa depannya. Tapi saya kasih tahu, Yesus tahu, dan Dia merancangkan masa depan yang sangat dahsyat dalam kehidupan Anda. Ada pepatah mengatakan bahwa hari depan adalah sebuah misteri. Ya betul, tidak ada yang tahu, tapi Yesus tahu, dan Dia merancangkan sesuatu hari esok yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Ada beberapa firman Tuhan berkata, saudara, masa depan sungguh ada dan harapan manusia tidak akan hilang. Bahkan Yesus sendiri berkata, Dia menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11 tadi kita sudah baca sama-sama. Dia berkata bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu semua. Hari ini dimanapun Anda berada, saya mau kasih tahu, Tuhan tahu semuanya. Jadi kalau Anda bertanya, apa yang menjadi alasan Pastor Robert saya nggak boleh cemas hari esok? Dua tadi, sadar bahwa God is in control. Tuhan yang pegang kendali, masa depan itu ada di tangan Tuhan. Yang kedua, yakinkan dirimu bahwa masa depan sungguh ada, dan di dalam Kristus tentunya akan ada masa depan yang dahsyat sekali yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan Anda. Anda harus sadar bahwa Tuhanlah yang memegang hari esok, tidak ada orang lain. Mungkin ada orang berkata, oh kamu hidupnya bergantung dari saya, bergantung dari perusahaan saya. Ya betul, mungkin Anda bekerja dengan sebuah perusahaan, tapi percayalah, saya mau kasih tahu buat Anda, Tuhan memakai mungkin beberapa perusahaan untuk memberkati Anda, untuk ke depan dan sebagainya, untuk penghidupan Anda. Tapi percayalah, di atas segala-galanya Tuhanlah yang memegang kendali akan hari esok di dalam kehidupan Anda semua. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa benar-benar menyadari bahwa Tuhan, aku sadar nih hari ini, dimanapun Anda berada, kalau Anda sekarang lagi bimbang, Anda sekarang lagi khawatir, Anda sekarang lagi cemas sekali, worry sekali, Tuhan aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya tahu hari-hari ini dunia sedang kacau balau, resesi global sedang menanti bangsa-bangsa because of this pandemic. Saya tahu ada banyak sekali Anda mendengar report berita bahwa ekonomi turun berapa persen, sekian persen dan semuanya, dan mereka semua lagi khawatir untuk memasuki masa resesi semuanya. Tapi saya mau kasih tahu, kita harus tetap sadar bahwa Tuhan yang memegang hari esok. Hari esok dalam hidup Anda dan saya sudah Tuhan create, sudah Tuhan rancangkan, karena Dia tahu tentang masa depan kita. Jadi sekali lagi saya katakan, sadarlah, lalu yakinkan diri Anda, ngomong terus tiap hari bahwa aku adalah milik Kristus, dan Kristus sudah meng-create semua masa depan. Aku gak perlu cemas akan hari esok. Karena Yeremia 29 ayat 11 jelas sekali berkata, aku tahu, kata Tuhan, rancangan apa yang ada padaku mengenai Anda semua, mengenai kamu semua. Itu sebabnya saya mau encourage Anda dimanapun Anda berada pagi hari ini, yang mendengarkan program Amin ini, supaya Anda tetap sadar dan yakinkan diri Anda bahwa Tuhanlah yang pegang hari esok, bahwa Tuhanlah yang menjamin masa depan Anda, dan sungguh masa depan Anda itu ada dan tidak akan pernah hilang, saudara. Lalu yang terakhir, bagian ketiga yang saya mau sampaikan buat Anda semua. Lalu kalau Anda percaya bahwa masa depan ada di tangan Tuhan dan semuanya, saya nggak boleh khawatir, saya nggak boleh cemas.
Lalu next, what should I do? Apa yang mesti aku lakukan? Ada beberapa hal yang saya mengajak Anda. Mungkin Anda berkata ini simple, tapi saudara, mari kita back to the basics, saudara. Seringkali kita terlalu sombong untuk mencari hal-hal yang begitu luar biasa, sementara hal-hal yang sederhana yang Tuhan suruh lakukan dalam kehidupan kita, hal-hal yang basic sekali. Ketika saya pelajari ini, saya berkata, Tuhan, Engkau ngomong ayat-ayat ini adalah hal yang biasa, yang saya tahu mereka semua sudah tahu tentang ini. Tapi saya mau nurut sama Tuhan dan saya akan tetap sampaikan. Saya cuma berharap Anda semua menangkap ini, buka hati. Jangan pernah meremehkan hal yang kecil. Justru hal yang kecil lah yang kadang-kadang kita lupakan dalam hidup kita, sehingga kita kehilangan sesuatu yang besar yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita, saudara. Hal yang pertama Tuhan bilang, lalu saya berkata, Lord, what should I do? Apa yang mesti aku lakukan? Apa yang mesti aku sampaikan? Lalu yang pertama Tuhan kasih ayat Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Lalu Mazmur 107, saudara. Yang pertama saya mengambil sebuah kesimpulan, what should I do? Kalau kita nggak boleh khawatir, nggak boleh cemas. Lalu kita nggak boleh cemas akan hari esok, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, hal yang simpel dan basic sekali, yaitu berdoa dan bersyukur. Mungkin Anda berkata, Pastor Robert, gua udah tahu semuanya. Ya ini sekali lagi saya katakan, ini hal yang sederhana, yang basic, yang seringkali kita lupa. Tapi sebenarnya ini yang harus kita lakukan, berdoa dan bersyukur. Jangan pernah lupa untuk berdoa. Jangan pernah lupa untuk bersyukur sama Tuhan. Karena saya percaya ada kuasa yang dahsyat ketika Anda mengerti apa itu doa, apa itu bersyukur, saudara. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi sekali lagi Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Saya tahu ini bukan suatu hal yang baru buat Anda, tapi ini adalah hal yang basic sekali yang harus Anda dan saya lakukan day to day. Tiap hari ulangi terus, berdoa dan bersyukur. Kalau kita berkata, nyatakanlah segala hal keinginanmu, jangan khawatir, tapi nyatakan kepada Allah dalam permohonan doa dengan ucapan syukur. Berdoa dan mengucap syukur. Saya tahu hari-hari ini semua orang mengalami kegoncangan, tapi kita tetap berdoa dan bersyukur karena Tuhan masih bisa cukupkan kehidupan kita. Mari belajar untuk bersyukur untuk hal-hal yang kecil. Ada orang berkata, Pastor, gua biasanya tiap tahun pasti jalan-jalan ke luar negeri, sekarang nggak bisa semua. Tapi kamu kan masih sehat, tapi kan kamu masih bisa makan, kamu masih bisa memberkati orang. Bersyukur sama Tuhan. Hal yang sederhana yang perlu Anda lakukan adalah bersyukur. Mungkin orang berkata, wah semua bisnis hancur, bisnis saya tutup, semuanya oke. Tapi kan Anda masih di-provide sama Tuhan, Anda masih dilindungi, diberikan kesehatan. Bersyukur sama Tuhan. Mungkin Anda berkata, wah tabungan saya sudah mulai menipis semuanya. Tapi kan Anda masih nggak punya utang. Bersyukur sama Tuhan. Seringkali kita ini terlalu naif, saudara. Kita mengekspek sesuatu yang besar, mengharapkan hal yang banyak, tapi kita lupa bersyukur sama Tuhan untuk hal-hal yang kecil. Harusnya setiap pagi ketika Anda bangun dari tempat tidur Anda dalam keadaan sehat, tidak batuk, tidak pilek, saudara, atau tidak sakit, tidak demam. Anda harus give thanks to the Lord. Karena ada begitu banyak orang yang hari-hari ini begitu ketakutan, khawatir akan pandemik ini. Anda harus berdoa dan bersyukur sama Tuhan. Saya tahu mungkin beberapa orang berkata, wah banyak sekali opportunity ditutup semuanya. Gak masalah, bersyukur. Karena saya percaya Tuhan izinkan semua kegoncangan, tapi tetap Tuhan pelihara kehidupan kita semua. Mari bersyukur sama Tuhan. Mazmur 107 ayat 6 berkata, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Jadi ini yang perlu kita lakukan, terus berseru sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Jadi sekali lagi, hal yang pertama, what should I do? Berdoa dengan permohonan, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Hal yang kedua, saudara, yaitu berserah kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7, saudara, dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan yang memelihara kamu.
Saudara, dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara nggak perlu khawatir, Tuhan pelihara hidup Anda. Berserah sama Tuhan. Saya percaya di situasi apapun yang terjadi hari ini, pemeliharaan Tuhan kepada umatnya sangat nyata, saudara. Saya bersyukur bersama keluarga kami, sampai hari ini kami mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna dari kehidupan kami. Mungkin kita nggak diberkati seperti dulu, bukan berarti Tuhan nggak mau berkati kita. Memang Tuhan sedang izinkan kegoncangan, tapi percayalah di tengah kegoncangan pun Dia pelihara kehidupan kita. Itu sebabnya, what should I do? Berserah sama Tuhan. Kita cuma percaya satu, di tangan Tuhan Dia akan melindungi kita, menjaga kita. Dan Alkitab berkata, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan Dia akan meninggikan engkau. Percaya, di end of the day, tiba waktunya Tuhan akan angkat kembali hidup Anda. Tuhan akan promosikan kembali hidup Anda. Tuhan akan naikkan dan Tuhan akan muliakan kehidupan Anda semua kalau kita berserah kepada Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, yang harus Anda lakukan, Lukas 12 ayat 22 sampai 26, yaitu believe in God. Kita harus tetap percaya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang kamu hendak pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikan burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapa di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain, saudara? Hal yang ketiga, believe in God, percaya kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Alkitab berkata kepada murid, jangan kamu khawatir apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu pakai, karena hidup itu lebih penting daripada semuanya. Mulai trust, percaya, believe in God, percaya kepada Tuhan bahwa Dia pasti akan memelihara, menjaga kehidupan Anda. Hal yang keempat, Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8, saudara. Dan saya mengambil kesimpulan yang keempat yang perlu Anda lakukan adalah jangan bersandar kepada pengertian sendiri, saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan akan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, mari kita belajar di tengah situasi seperti ini. Kita nggak boleh takut, nggak boleh cemas, nggak boleh khawatir, karena Dia yang pegang kendali semuanya. Dan mulai tidak bersandar kepada pengertian dan kepintaran kita. Jangan meranggap bahwa kita ini bijaksana, tapi kita bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tapi mengertilah bahwa pikiran Tuhan jauh lebih di atas pikiran kita. Biarkan Dia yang mengatur jalannya kita. Izinkan Dia yang memberikan direction dalam kehidupan Anda. Izinkan Dia dalam kehidupan Anda. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Tapi mari hari ini bersama-sama dimanapun Anda berada, saya mau encourage Anda, jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan pikiran kita. Kita mulai berpikir, oh kayaknya ini bagus, aku mesti lakukan ini. Percaya kata saya, tinggal tenang, disitulah tata kekuatan kita. Berdoa, bersyukur, berserah sama Tuhan, belajar believe in God, percaya sama Tuhan. Dan saya percaya kamu jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan pengertianmu sendiri, dan tetap berserah sama Tuhan. Biarkan Dia yang mengatur jalanmu, biarkan Dia yang akan mengatur semuanya, biarkan Dia, izinkan Dia berkarya menuntun kehidupan Anda. Saya percaya cuma satu, Dia nggak akan pernah membawa kita kepada kegagalan, Dia nggak akan pernah membawa kita kepada kehancuran, tapi Dia akan terus bawa kita terus naik dan tidak turun. Bukankah Alkitab sendiri berkata, kalau kita mendengarkan firman Allah
dan melakukannya dengan setia, engkau akan terus naik dan tidak akan turun, terus jadi kepala dan bukan ekor. Mungkin ada berkata, tapi kenyataannya sekarang sedang menurun. Percayalah, kita bukan sedang menurun, kita sedang menyimpan sebuah kekuatan, dan Tuhan akan bawa kita. Kita sedang dibawa Tuhan untuk belajar merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan tiba waktunya, saya percaya Tuhan akan angkat kembali kehidupan semua Anda. Saya terlalu percaya after pandemik ini akan muncul dua golongan. Orang-orang yang malas, orang-orang yang mengandalkan kekuatan mereka, orang-orang yang tidak setia sama Tuhan. Mereka akan mengalami hal yang buruk sekali. Tapi saya percaya dan saya berdoa, yang kedua ini adalah Anda dan saya semua yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Anda yang merendahkan diri, yang mengizinkan Tuhan mengatur kehidupan Anda, Dia akan mengangkat kita dengan tangannya sendiri. Percaya, promosi will become, blessing will become. Semua yang terbaik dari Tuhan akan datang dalam kehidupan Anda semua. Yang percaya katakan amin. Yang kelima, lalu habis itu saya akan tutup dan berdoa buat Anda. Anda harus tetap still believe, still trust, tetap percaya bahwa God is my helper. Tuhan adalah penolongku. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saya berdoa supaya setiap Anda still trust, still believe, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah satu-satunya yang akan menolong kita semua. Apapun yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kegagalan, kehancuran, mungkin Anda frustasi hari ini dimanapun Anda berada, mungkin Anda nervous, mungkin Anda mengalami banyak hal yang buruk sekali, bisnismu mulai hancur, ekonomimu hancur, mungkin Anda mengalami yang namanya kehancuran, Anda mungkin mengalami yang namanya nggak enak, Anda yang mengalami yang namanya kegagalan hari ini dimanapun Anda berada. Firman Tuhan jelas sekali berkata, jangan cemas hari esok. Anda harus still believe God is my helper. Ngomong dengan teriak, dengan hati yang kuat. Teriak sungguh-sungguh dengan hatimu, dengan sungguh-sungguh dengan perkataanmu. Ngomong, Lord, I still believe You are my helper. Engkau adalah penolongku. God is my helper. Saya terlalu percaya di tengah-tengah situasi ini, yang perlu kita lakukan adalah berseru-seru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berdoa dengan penuh ucapan syukur, percaya, jangan andalkan diri kita sendiri, jangan andalkan kekuatan kita, tapi andalkan Tuhan dan tetap percaya bahwa God is my helper. Dan saya percaya Dia akan menyediakan hari esok yang penuh dengan harapan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Kami mau berdoa sama-sama untuk Anda semua. Kami sepakat dimanapun Anda berada, kami mau berdoa biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada Anda semua. Bapa, hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan apa yang Kau mau sampaikan. Engkau sendiri berkata, nak, sampaikan tentang jangan cemas hari esok. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan. Aku percaya Engkau sedang berbicara kepada anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang sedang menyaksikan program Amin ini Tuhan. Karena kami tahu karena Engkau begitu mengasihi mereka. Oh Tuhan, mereka semua sedang Engkau nasihati, sedang Engkau ajar tentang bagaimana mereka tidak boleh khawatir, tidak boleh cemas Tuhan akan hari esok. Karena Engkau adalah Bapaknya mereka yang baik, yang akan memberikan hari esok yang penuh dengan harapan. Hari ini aku berdoa dimanapun mereka berada, kalau sedang mereka mengalami putus asa, kalau mereka sedang mengalami ketakutan, kalau sedang mereka mengalami kekhawatiran dalam hidup mereka, hari ini aku berdoa kuatkan dan teguhkan hati mereka. Tuhan, hari ini aku berdoa, I release your angel, move from this place, dari tempat ini, mengalir kepada setiap orang menyaksikan program ini. Sekalipun nanti mereka muter ulang program ini, kami percaya Romo akan tetap bekerja dimanapun mereka berada. Kami percaya firman yang sudah dilepaskan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jamah mereka dimanapun mereka berada. Aku berdoa semua kekhawatiran, ketakutan diangkat dari kehidupan mereka, gantikan dengan shalom Tuhan, sukacita daripada Engkau ya Bapa. Aku berdoa dimanapun mereka berada, I speak life, I speak healing, I speak breakthrough Lord, and I speak restoration. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupan mereka. Hari ini dimanapun mereka berada, mereka akan dikuatkan, diteguhkan, diberikan keyakinan bahwa Tuhan, Engkau akan menolong kehidupan mereka. Engkau angkat mereka. Hari ini kami merendahkan diri kami di bawah tangan-Mu yang kuat Tuhan. Dan biar tiba waktunya Engkau akan mengangkat setiap kami. Lord, I bless all your
people in Jesus name. Kami berkati mereka, dan biar firman ini tidak berlalu begitu saja. Kuatkan dan teguhkan hati mereka di dalam nama Yesus. Biar firman yang ditabur hari ini menjadi iman dalam hidup mereka, dan kami percaya mujizat pasti terjadi. Di dalam nama Yesus aku berkatakan, semua tidak ada yang cemas, tidak ada yang khawatir, tidak ada yang takut, karena kami berserah hari ini. Kami berserah kepada Engkau Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus, Engkau jamah, Engkau bekerja, dan kuatkan iman mereka di dalam nama Tuhan Yesus. We give you all the glory, all the praise, in Jesus mighty name. Amin, amin, amin. Sekali lagi saudara, saya berdoa dengan sebuah pernyataan. Mulai hari ini saya berdoa, tidak ada satu orang pun di antara kita menjadi cemas lagi, tapi kita percaya dan kita berserah, karena kita tahu hari esok ada di tangan Tuhan. Hari ini I speak life kepada setiap Anda semua. I speak healing, I speak breakthrough, and I speak restoration to all of you yang mendengarkan program ini. Dan saya berkata sekali lagi, jangan cemas hari esok. God bless you and see you again. Tuhan Yesus memberkati.